Halo Bapak Ibu Guru Pejuang P3K dimanapun berada, berjumpa kembali ya, tentunya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami kembali lagi ya Bapak Ibu memberikan tutorial ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini. Nah, kemarin Bapak Ibu kami sudah membuat tutorialnya ya, yang ini yang dimana tutorial lengkap cara pengisian SSCSN dari isi biodata sampai resume di pendaftaran PPK di tahun 2022. Nah, setelah kami mengupload ini ya Bapak Ibu, banyak sekali Bapak Ibu yang masih kebingungan di dalam pengisian riwayat pendidikan dan di pengalaman kerja. Nah, di sini kami akan menjelaskannya kembali ya, karena di tutorial kami kemarin ini kami jelaskan dari awal sampai dengan resume, jadi itu durasinya terlalu panjang, jadi Bapak Ibu sulit untuk memahaminya. Nah, jadi di sini kami akan khususkan sekarang akan membahas tentang pengisian riwayat pendidikan dan pengalaman kerja untuk pengisiannya. Nah, jadi untuk pengisian ini kami ambil dari pengalaman kami kemarin ya Bapak Ibu. Kami mengikuti seleksi P3K kemarin di tahun 2021 dan alhamdulillah ya kami lulus di tahap 1 kemarin. Nah, di dalam pengisiannya ini kami tidak ada masalah. Nah, jadi kami akan bagikan pengalaman kami itu di dalam tutorial ini. Jadi Bapak Ibu simak terus sampai habis ya, karena ini sebuah tutorial supaya nanti tidak gagal paham. Jadi sebelum lanjut Bapak Ibu, seperti biasa ya, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali ya. Di sini kami sudah login di akun SSCSN kami. Nah, di sini Bapak Ibu, kami langsung saja ke menu riwayat. Karena di sini kami ingin membahas yaitu di menu riwayat pendidikan dan pengalaman kerja. Jadi kami akan bahas terlebih dahulu di riwayat pendidikan. Nah, kebetulan kami sudah mengisinya kemarin ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan menjelaskannya kembali. Nah, di dalam pengisian riwayat pendidikan ini Bapak Ibu jika belum mengisi ya, untuk menambahkan Bapak Ibu tinggal klik tambah pendidikan ini saja. Nah, nanti setelah Bapak Ibu tinggal klik tambah pendidikan ini, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi untuk riwayat pendidikan ini ya Bapak Ibu, tambahkan riwayat pendidikan Ibu Bapak Ibu itu yang paling rendah sampai dengan pendidikan Bapak Ibu yang tertinggi atau pendidikan Bapak Ibu yang terakhir. Nah, di sini kebetulan kami pendidikan tertinggi kami adalah sarjana atau S1. Jadi yang kami upload di sini adalah atau yang kami tambahkan untuk riwayat pendidikan kami adalah dari sekolah dasar, SLTP, SLTA, dan S1 atau sarjana. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu menambahkan riwayat pendidikan, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mengisi yang pertama itu tingkat pendidikan. Sesuaikan tingkat pendidikan mana yang Bapak Ibu ingin buat terlebih dahulu. Jadi di sini kami sarankan buat untuk tingkat pendidikan yang terendah terlebih dahulu ya, dari sekolah dasar. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilihnya saja. Kalau sekolah dasar terlebih dahulu dibuat, Bapak Ibu tinggal memilih sekolah dasar saja. Nah, selanjutnya yang kedua Bapak Ibu mengisi jurusan. Jadi untuk sekolah dasar itu kan tidak ada jurusan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan saja sekolah dasar. Nanti di sini akan otomatis muncul ya. Untuk jurusannya ini sekolah dasar. Di sini sudah ada keterangan Bapak Ibu. Ketik beberapa karakter lalu tunggu kata yang disarankan. Nanti akan otomatis keluar sekolah dasar. Jadi Bapak Ibu tinggal memilihnya saja. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu di sini mengisi nama sekolah atau PT. Nah, di sini Bapak Ibu sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu bersekolah. Nah, kebetulan kami ada di SD Negeri 1 Bondalem, jadi kami tuliskan saja secara manual SD Negeri 1 Bondalem. Selanjutnya untuk tahun masuk Bapak Ibu lihat di ijazahnya juga ya. Sesuaikan tahun berapa Bapak Ibu masuk. Setelah itu tahun berapa Bapak Ibu lulus. Jadi tinggal mengisinya saja. Nah, untuk akreditasinya ini ya. Di sini juga sudah ada keterangan bila akreditasi tidak diketahui, silakan isi dengan tanda strip saja. Jika Bapak Ibu mengetahui akreditasinya, silakan diisi. Kalau tidak masalah. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi tanda strip saja. Nah, selanjutnya yang selanjutnya yaitu yang tempat ya Bapak Ibu. Jadi di sini sesuaikan saja tempat daripada Bapak Ibu bersekolah. Nah, di ijazah biasanya berisi ya, ini adalah kabupaten atau kota. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan saja kata kuncinya. Di sini nanti akan muncul tempat, kota atau kabupaten tempat Bapak Ibu bersekolah. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya. Ketik beberapa karakter lalu tunggu kata yang disarankan. Nah, selanjutnya untuk nomor ijazah, jadi di sini Bapak Ibu tidak kami beritahu lagi. Jadi untuk nomor ijazah ini Bapak Ibu silakan lihat ijazah Bapak Ibu sesuaikan dengan nomor ijazah masing-masing. Nah, selanjutnya tanggal ijazah. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan tanggal ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada nama pejabat.
atau yang menandatangani ijazah. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan lihat ijazahnya, siapa yang menandatangani, silahkan masukkan namanya di sini. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu untuk cara mengisi riwayat pendidikan untuk di sekolah dasar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sudah semua terisi, jadi Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Nah, baik, kita lanjut ke pengisian yang SLTP. Jadi untuk pengisiannya ini Bapak Ibu masih sama seperti yang tadi, silahkan klik tambah pendidikan. Nah, jika sudah, di tampilannya akan seperti ini kembali. Setelah itu Bapak Ibu mengisi tingkat pendidikan disesuaikan. Yang kedua itu adalah SLTP, setelah SD yaitu SLTP. Nah, untuk jurusannya ini Bapak Ibu tinggal mengisi SLTP saja, karena di SLTP itu belum ada penjurusan. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan saja SLTP, nanti akan muncul secara otomatis, jadi Bapak Ibu tinggal memilihnya. Dan untuk nama sekolah atau PT disesuaikan kembali dengan ijazah Bapak Ibu. Untuk tahun masuknya ini ya juga disesuaikan, untuk tahun lulus juga disesuaikan. Untuk akreditasi, jika Bapak Ibu tidak tahu, bisa mengisi tanda strip kembali. Nah, di sini karena sudah ada keterangannya, bila akreditasi tidak diketahui, silakan isi dengan tanda strip. Nah, selanjutnya untuk tempat juga disesuaikan dengan tempat atau ijazah Bapak Ibu. Setelah itu nomor ijazah juga disesuaikan dengan ijazah, dan tanggal ijazah juga disesuaikan. Ambil ijazah Bapak Ibu, lihat tanggal, tahun, dan bulannya di sana. Setelah itu nama pejabatnya atau yang menandatangani ijazah juga disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini untuk SLTP sama pengisiannya dengan SD. Nah, selanjutnya setelah ini semua terisi, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Nah, jika sudah tersimpan, kita kembali menginput yang ketiga, yaitu pendidikan SLTA. Jadi caranya masih sama, Bapak Ibu tinggal klik tambah pendidikan saja. Dan jika sudah, Bapak Ibu menambahkan, tampilannya masih sama seperti yang tadi. Nah, yang pertama itu kita isi dulu tingkat pendidikannya, yaitu SLTA. Nah, untuk jurusannya ini ya, ini baru berbeda yang pengisian dengan SD dan SMP, karena di SLTA itu sudah ada penjurusan. Nah, misalnya Bapak Ibu itu kalau di SMA ada jurusan ilmu sosial, ada jurusan ilmu alam, ada bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu waktu SMA, apa jurusan Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan jurusan kami adalah SMA Ilmu Sosial. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetikkan saja kata kuncinya, nanti akan muncul secara otomatis. Setelah itu Bapak Ibu tinggal memilihnya saja, karena di sini sudah ada keterangan. Ketikkan beberapa karakter lalu tunggu kata yang disarankan. Setelah Bapak Ibu ketemu katanya, Bapak Ibu tinggal memilihnya. Nah, selanjutnya untuk nama sekolah atau nama PT masih sama pengisiannya seperti tadi, sesuaikan dengan nama sekolah Bapak Ibu. Setelah itu tahun masuk dan tahun lulus Bapak Ibu sesuaikan juga dengan tahun masuk dan tahun lulus Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu lupa, silahkan lihat ijazah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk akreditasi masih sama seperti tadi. Bila Bapak Ibu tidak mengetahui akreditasinya, bisa menuliskan strip saja. Nah, selanjutnya untuk tempatnya juga disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu menuntut ilmu atau bersekolah. Lihat ijazah. Selanjutnya nomor ijazah ya. Bapak Ibu disesuaikan juga dengan ijazahnya, tanggalnya juga disesuaikan dengan ijazah Bapak Ibu. Setelah itu yang terakhir masih sama seperti yang tadi, nama pejabat penandatangan ijazah sesuaikan dengan penandatangan ijazah Bapak Ibu masing-masing. Jadi untuk membuat ini patokannya adalah Bapak Ibu harus ada ijazah terlebih dahulu. Dan jika sudah, kita tinggal klik simpan saja. Nah, jika sudah tersimpan, nanti di sini otomatis akan muncul ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tambahkan riwayat pendidikan yang terakhir, yaitu S1 atau sarjana. Nah, di sini Bapak Ibu caranya masih sama, tinggal klik tambah pendidikan saja. Dan jika sudah diklik dan menambahkan, tampilannya masih sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang kita isi yaitu tingkat pendidikan ya, yaitu S1 atau sarjana. Nah, untuk jurusannya ini biasanya ada di ijazah ya Bapak Ibu. Ini contohkan kami ijazah kami. Di sini ada jurusan yaitu ilmu pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk mengisinya ini silahkan ketik beberapa karakter lalu tunggu kata yang disarankan. Nah, di sini kebetulan jurusan kami adalah ilmu pendidikan, jadi di sini kami ketikkan saja S1 ilmu pendidikan, nanti akan muncul. Setelah muncul tinggal memilihnya saja. Nah, selanjutnya untuk nama sekolah atau PT atau perguruan tinggi silahkan sesuaikan dengan nama perguruan tinggi tempat Bapak Ibu kuliah atau menuntut ilmu. Nah, selanjutnya untuk tahun masuk ya dan tahun lulus sesuaikan juga dengan tahun masuk dan tahun lulus Bapak Ibu masing-masing.
Nah, untuk gelar depan ini Bapak Ibu jika memiliki silahkan ditulis ya dengan singkatan saja, tidak usah dijabarkan. Dan jika tidak memiliki gelar depan, Bapak Ibu tinggal mengisi tanda strip saja. Nah, selanjutnya untuk gelar belakang ya, jika Bapak Ibu berisi gelar belakang silahkan tulis dengan singkatan, jangan dijabarkan. Nah, kebetulan kami di sini ada gelar belakang yaitu SPD. Jadi kami tinggal tulis SPD saja, tidak usah dijabarkan sarjana pendidikan, itu tidak usah. Dan jika tidak ada gelar belakang sama seperti yang di gelar depan ini ya, jika tidak ada tinggal mengisi strip saja. Selanjutnya kita masuk ke akreditasi. Nah, untuk akreditasi ini jika Bapak Ibu tahu akreditasinya silahkan isi, kalau tidak juga boleh diisi dengan tanda strip saja. Ini tidak ada pengaruhnya ya, karena di sini sudah ada keterangan bila akreditasi tidak diketahui silahkan diisi dengan tanda strip. Nah, selanjutnya untuk tempat ya juga disesuaikan dengan tempat yang ada di ijazah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk nomor ijazah juga sesuaikan dengan nomor ijazah yang ada di ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini ijazah kami yang ini ya, nomor ijazah biasanya ada di yang paling atas. Ini adalah nomor seri ijazah kami. Nah, setelah itu sudah semua terisi ya, nomor ijazah, lanjut ke tanggal ijazah. Nah, untuk tanggal ijazah ini ya Bapak Ibu, kami pakai yang paling bawah ini ya. Singaraja 31 Oktober 2012. Nah, ini nomor tanggal ijazah kami. Kami sudah pakai yang ini ya untuk di tahun kemarin, tidak ada masalah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk nama pejabat dan penandatangan ijazah, di sini kami pakai ketua kami ya. Di sini kami ada karena perguruan tinggi, jadi di sini ketua di sini adalah ini yang kami pakai. Dan namanya juga nama beliau yang kami pakai, karena di sini yang ditanya adalah nama pejabat yang menandatangani ijazah. Kadang di ijazah itu ada dua ya Bapak Ibu. Biasanya ada ketua dan ada ketua bidang akademik. Jadi di sini kami pakai ketua sekolah perguruan tinggi kami. Nah, setelah ini semua sudah terisi, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Nah, jika sudah terisi, Bapak Ibu tinggal mengeceknya kembali ya. Jika seandainya ada pengisian yang salah, di sini masih bisa diubah. Kalau mau menghapus, silakan. Di sini juga sudah ada menu hapus. Jadi demikian ya Bapak Ibu untuk cara mengisi riwayat pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke pengisian pengalaman kerja. Nah, untuk pengisian pengalaman kerja ini Bapak Ibu isi saja dengan pengalaman kerja Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini kebetulan kami juga kemarin sudah mengisinya ya. Sekarang kami akan mengulasnya kembali. Nah, di sini untuk pengisian pengalaman kerja ini Bapak Ibu tinggal klik tambah pekerjaan. Nah, setelah Bapak Ibu klik ini nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini yang pertama ya Bapak Ibu yang kami bahas adalah instansi pemerintah. Jadi Bapak Ibu sesuaikan saja pengalaman kerjanya itu di instansi pemerintah mana. Bapak Ibu tinggal memilihnya saja. Setelah ini terpilih, Bapak Ibu tinggal lanjut yaitu pengisian instansi atau perusahaan. Nah, ini adalah tempat Bapak Ibu bekerja. Misalnya di SD mana, SMP atau SMA mana, silakan Bapak Ibu tinggal menuliskannya secara manual. Nah, untuk jabatannya disesuaikan dengan jabatan Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini kami adalah guru agama ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini kami untuk jabatannya ini kami isi dengan guru agama. Nah, selanjutnya untuk tanggal mulai ya. Bapak Ibu tinggal lihat SK-nya saja, tanggal berapa Bapak Ibu mulai bekerja, dan tanggal selesainya Bapak Ibu lihat di SK juga. Tanggal selesainya atau bulan dan tahunnya ada di SK biasanya. Nah, setelah ini Bapak Ibu pasti ada pertanyaan ya. Misalnya Bapak Ibu itu bekerja atau mengajar ya di salah satu sekolah, misalnya kami anggap saja itu sekolah A. Dari tahun 2010 misalnya sampai dengan tahun sekarang yaitu di 2022. SK yang mana yang Bapak Ibu harus input di sini dari tanggal mulai dan tanggal selesainya. Biasanya SK itu ya Bapak Ibu per tahun ya. Setelah per tahun itu diperpanjang, setahun kembali diperpanjang, setahun kembali diperpanjang. Nah, jadi untuk tanggal mulainya di sini Bapak Ibu tinggal mengisi TMT awalnya saja. Misalnya Bapak Ibu itu bekerja dari tahun 2010, silakan Bapak Ibu isi TMT-nya itu di 2010. Dan untuk tanggal selesainya itu sekarang karena sudah tahun 2022 ya Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan SK di tahun 2022 ini tanggal selesainya itu di tanggal berapa. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu untuk cara mengisi tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, ini menurut pengalaman kami di tahun kemarin. Nah, di tahun kemarin kebetulan kami sudah pernah mengisi ini dan tidak bermasalah ya jika pengisiannya seperti itu, dan kami juga alhamdulillah sudah lulus kemarin di 2021 tahap 1. Dan untuk gaji pokok Bapak Ibu silakan isi sesuaikan dengan gaji pokok Bapak Ibu yang terakhir saja ya. Ini tidak terlalu bermasalah sekali untuk gaji pokok ini.
Nah, selanjutnya untuk surat keputusan. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya bekerja dari tahun 2010 misalnya di sekolah A itu sampai dengan di tahun 2022 sekarang. Jadi untuk SK-nya ini biasanya itu per tahun ya. Jadi SK-nya kan banyak ya Bapak Ibu. Jadi untuk nomor SK-nya itu Bapak Ibu mengisi nomor SK yang 2010 apa SK yang terakhir itu boleh saja ya Bapak Ibu. Mengisi nomor SK yang pertama juga boleh. Mengisi nomor SK yang terakhir di 2022 ini juga boleh. Tapi kami sarankan Bapak Ibu mengisi nomor SK yang terakhir saja ya di tahun 2022 ini. Karena di pengalaman kami yang kemarin yaitu kami mengisinya di nomor SK yang terakhir saja. Nah, selanjutnya untuk tanggalnya ini juga Bapak Ibu sesuaikan dengan tanggal SK di nomor surat yang ini ya. Jadi SK yang terakhir. Nah, untuk pejabatnya ini Bapak Ibu di sini bisa mengisi namanya silahkan, bisa mengisi pejabat misalnya kepala sekolah yang mengangkat, ataupun kepala dinas, ataupun bupati, disilahkan saja menulis pejabatnya. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu ingin menulis namanya juga di sini juga tidak terlalu masalah ya, karena kemarin juga kami di sini mengisi namanya ya Bapak Ibu, tidak bermasalah. Tapi di sini kalau dilihat dari keterangan pejabat, jadi di sini pejabat yang menandatangani daripada SK Bapak Ibu misalnya kepala sekolah, silakan isi kepala sekolah. Jika kepala dinas, silahkan Bapak Ibu isi kepala dinas dan lain sebagainya. Jadi di sini kebetulan kami kemarin ya di 2021 kami hanya mengisi namanya saja, jadi tidak bermasalah ya Bapak Ibu. Nah, jadi demikian cara untuk mengisi pengalaman kerja di dalam SSCSN ini. Setelah ini semua terisi, Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Nah, baik Bapak Ibu, jadi setelah yang kami jelaskan tadi ya, nanti pasti akan muncul pertanyaan kembali. Jika nanti Bapak Ibu itu memiliki lebih dari 2 pengalaman kerja, bagaimana apakah wajib untuk ditambahkan atau tidak? Jadi menurut kami ya Bapak Ibu, lebih baik Bapak Ibu itu menambahkannya kembali jika Bapak Ibu itu memiliki pengalaman kerja lebih dari satu instansi. Misalnya di sekolah A, lanjut Bapak Ibu resign di sekolah A ke sekolah B, setelah itu misalnya Bapak Ibu sekolah C lagi, jadi Bapak Ibu silahkan saja tambahkan pekerjaan Bapak Ibu di pengalaman kerja ini. Dan untuk pengisiannya masih sama seperti yang tadi itu ya Bapak Ibu, disesuaikan saja dengan SK yang Bapak Ibu terima dari jabatan, tanggal mulai dan tanggal selesainya. Nah, jadi demikian ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengalaman organisasi, pengalaman kursus atau latihan, pengalaman pengembangan profesi, jika Bapak Ibu ini punya, silakan diisi. Jika Bapak Ibu tidak punya, tidak apa-apa ya. Ini diabaikan saja, ini tidak terlalu bermasalah. Nah, ini pengalaman kami waktu di tahun 2021. Kami juga tidak memiliki pengalaman organisasi, pengalaman kursus atau latihan, dan pengalaman pengembangan profesi. Jadi ini tidak terlalu bermasalah. Nah, jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan cara pengisian riwayat pendidikan dan pengalaman kerja. Nah, ini pengisian ini berdasarkan apa yang kami alami pada waktu kami mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 kemarin. Nah, jadi sebelum kami akhiri Bapak Ibu, jadi di sini kami doakan kembali ya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini, kami doakan semuanya lulus 100%. Amin. Jadi sebelum kami akhiri seperti biasa, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih.